membahas sebuah tema yang unik, mendalam, dan sangat dekat dengan sejarah Islam yang ada di Nusantara, yaitu dakwah di makam Sunan Ampel. Aku Rahmatunisa sebagai host, dan di samping saya ada narasumber yang bernama Icu. Halo semua. Hai. Makam Sunan Ampel hingga saat ini tetap menjadi salah satu pusat ziarah religi yang penting di Indonesia. Terletak di kawasan Ampel, Surabaya, tempat ini tidak hanya menyimpan sejarah besar penyebaran Islam di tanah Jawa, tetapi juga menjadi ruang spiritual bagi masyarakat dari berbagai daerah. Setiap hari, peziarah datang silih berganti untuk berdoa dan berzikir di makam Sunan Ampel. Salah satu anggota Wali Songo yang dikenal dengan dakwahnya yang damai dan penuh kebijaksanaan. Suasana religius terasa kuat, berpadu dengan ketenangan dan kekhusyukan para peziarah yang memanjatkan doa. Saat ini, kawasan makam Sunan Ampel terus terjaga dan tertata. Akses menuju area makam semakin baik. Fasilitas ibadah seperti masjid dan tempat wudhu dirawat dengan baik, serta lingkungan sekitar dijaga agar tetap bersih dan nyaman. Semua upaya ini dilakukan demi menjaga kenyamanan peziarah sekaligus melestarikan nilai sejarah yang ada. Di sekitar area makam, kehidupan masyarakat Ampel tetap berjalan dinamis. Kampung Arab dengan lorong-lorong khasnya, deretan tokoh perlengkapan ibadah, serta kuliner tradisional Timur Tengah dan Nusantara menjadi bagian dari pengalaman berziarah. Aktivitas ini menciptakan harmoni antara nilai spiritual dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Makam Sunan Ampel bukan hanya tempat peristirahatan seorang ulama besar, tetapi juga simbol dakwah Islam yang mengedepankan akhlak, toleransi, dan persatuan. Di tengah perkembangan zaman dan modernisasi kota, tempat ini tetap menjadi pengingat akan pentingnya nilai-nilai keislaman yang luhur. Hingga hari ini, makam Sunan Ampel terus menjadi tempat refleksi dan penguatan iman, menghadirkan ketenangan bagi siapapun yang datang dengan niat tulus. Yuk kita mulai perjalanan pemikiran ini dan coba memahami makna ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam dakwah yang tumbuh di pusat sejarah tersebut. Yuk langsung saja ya teman-teman, kita masuk dalam pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya adalah, apa sih istimewanya makam Sunan Ampel sampai dianggap bagian dari dakwah? Makam Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu bukan cuma tempat ziarah biasa. Letaknya di Surabaya dan sejak dulu sudah berkembang jadi pusat penyebaran Islam. Di sekitar makam muncul berbagai aktivitas keagamaan seperti pengajian, tafsir, wirid, perdagangan Islami, sampai pendidikan agama. Jadi, siaran ke sana pada dasarnya bukan hanya budaya, tapi juga bagian dari proses dakwah Islam. Oke, berarti makam Sunan Ampel Surabaya itu sudah jadi penyebaran agama Islam di daerah sini ya berarti? Iya, benar sekali. Iya. Terus langsung saja ya, pertanyaan yang kedua. Kalau dilihat dari aspek ontologi, apa bedanya hakikat dakwah di makam Sunan Ampel? Secara ontologi, dakwah di makam ini punya makna spiritual dan simbolik. Makam wali bukan sekedar tempat peristirahatan, tapi simbol penyebaran Islam di Nusantara. Objek dakwahnya adalah nilai, ajaran, dan teladan hidup Sunan Ampel yang masih relevan hingga sekarang. Dakwah yang muncul di sana sifatnya kultural, misalnya lewat penghormatan kepada ulama, pembacaan doa, dan budaya masyarakat sekitar makam. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan epistemologi dakwahnya dan dari mana pengetahuan itu diperoleh? Pengetahuan dakwah di makam Sunan Ampel diperoleh lewat tradisi keagamaan, pengalaman spiritual peziarah, dan budaya lokal yang diteruskan dari generasi ke generasi. Di tempat itu, dakwah terlihat lewat bilhal, yaitu memberi teladan lewat perbuatan, dan bil hikmah, mengajak dengan kebijaksanaan. Jadi, orang belajar bukan hanya dari ceramah, tapi dari suasana religius yang tercipta. Nah, itu kan diperoleh lewat tradisi keagamaannya. Itu maksudnya nggak tradisi keagamaan di sana itu seperti apa?
Seperti di sana tuh kayak ada tahlilan atau sekedar apa ya? Kayak ngaji buat khusus buat para ulama itu buat Sunan Ampel. Oh, di makamnya ya dia. Ya. Oke. Oke, next pertanyaan berikutnya. Lalu apa aksiologi atau manfaat dakwah di makam ini untuk masyarakat? Kalau untuk aksiologinya itu cukup kuat ya. Dakwah di makam Sunan Ampel mengangkat cinta kepada ulama, memperkuat iman dan menjaga tradisi Islam yang damai. Secara moral, aktivitas di sana menegaskan pentingnya menghargai sejarah Islam. Selain itu, nilai tawasul dan spiritualitas di makam bisa membuat umat merasa lebih dekat kepada Allah. Nah, mungkin teman-teman di sini itu kayak belum tahu. Tadi kan ada kata tawasul ya. Arti dari tawasul itu seperti apa? Tawasul itu kayak kita mendoakan, kayak mengkhususkan, misal untuk Sunan Ampel, kak. Niatnya tuh khusus berdoa untuk Sunan Ampel tuh. Oh, kayak doanya itu khusus ya. gitu ya. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Oh, ini pertanyaan terakhir ya, Mbak Ikum, ya ampun. Terakhir ya. Kenapa tempat seperti ini itu penting dipertahankan sebagai bagian dari dakwah? Karena di situ kita menemukan perpaduan sejarah, budaya, dan nilai Islam yang hidup. Tempat seperti ini mengajarkan bahwa dakwah tidak hanya lewat lisan, tetapi juga lewat tradisi, keteladanan, dan pengalaman spiritual yang menjadi jembatan antara ajaran masa lalu dan kebutuhan masyarakat masa kini. Oke, baik. Terima kasih ya, Mbak Ijum. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir episode kali ini. Dari pembahasan tadi, kita belajar bahwa dakwah tidak selalu hadir lewat mimbar atau ceramah. Kadang dakwah hidup melalui tempat, tradisi, pengalaman spiritual, dan nilai-nilai yang diwariskan ulama seperti Sunan Ampel. Secara ontologi, makam ini menjadi simbol dakwah yang melekat dalam sejarah. Secara epistemologi, ia jadi sumber pengetahuan melalui tradisi dan pengalaman keagamaan, dan secara aksiologi, ia memberi manfaat besar berupa penguatan iman, cinta kepada ulama, serta kedekatan spiritual dengan Allah SWT. Semoga pembahasan ini menambah wawasan dan membuat kita lebih menghargai warisan dakwah para wali. Terima kasih sudah mendengarkan di podcast Filsafat Dakwah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Sunan Ampel bukan hanya tempat ziarah, tetapi juga simbol penyebaran Islam di tanah Jawa, pusat tradisi, dan ruang spiritual yang terus hidup dari masa ke masa. Dalam perspektif filsafat dakwah, kita akan melihat bagaimana makam ini menjadi sumber nilai, pengetahuan, dan manfaat dakwah bagi masyarakat.